Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Ketua DPP SAS Bapak Haji Samsudin beserta dengan seluruh pengurus SAS yang hadir pada hari ini dan juga seluruh warga SAS di mana saja berada. Selanjutnya yang kita hormati para penasehat SAS yang berada di tempat masing-masing yang tergabung dalam Zoom meeting ini, dan terkhusus yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Mersah, ini teman saya ini, beliau ini Pak Ketua. Kemudian Bapak Wakil Gubernur Riau, dan kemudian Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan selanjutnya yang kita banggakan Bapak Bupati Solo, Bapak Epiardi Asda, yang juga telah bergabung bersama kita. Selanjutnya yang kami hormati Nenek Mama, alim ulama, jadi pandai, tokoh-tokoh masyarakat SAS yang ada dalam dan luar negeri yang bergabung di dalam Zoom meeting kita pada hari ini. Selanjutnya ibu bunda kandung dan terkhusus kepada para pemuda-pemudi generasi muda SAS di mana saja berada yang telah bergabung. Pertama, puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam buat kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Selanjutnya, atas nama pribadi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus SAS dan juga seluruh anggota SAS di mana saya berada yang telah memberikan dan telah memberikan dukungan kepada kami di dalam pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 yang lalu. Alhamdulillah di Sumatera Barat agenda pemilihan kepala daerah berjalan lancar, ya, dan alhamdulillah kepala daerah yang terpilih pada pilkada 9 Desember yang lalu semuanya sudah dilantik, ya, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan mudah-mudahan dengan telah berjalan lancarnya pemilihan dan pelantikan itu, mudah-mudahan ke depan kita akan saling bersinergi, ya, dalam rangka untuk percepatan pembangunan kabupaten kota di Sumatera Barat, Kabupaten Solo, dan juga seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, selanjutnya, satu hal yang istimewa, satu kehormatan luar biasa kiranya bagi kami, ya, pada hari ini kami diundang dan bergabung di dalam Zoom meeting, ya, dalam acara keluarga besar SAS pada hari ini. Atas undangan ini sekali lagi kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad Tonas tadi, ya, bahwasanya SAS yang sudah berdiri lebih 70 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai sekarang eksis. Dan kemudian juga sudah begitu banyak kontribusi, dukungan, bantuan, partisipasi
yang telah diberikan oleh SAS untuk Sumatera Barat umumnya dan Sulit Air khususnya, Kabupaten Solo khususnya. Dan banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diberikan oleh SAS, oleh masyarakat Sulit Air di mana saya berada. Dan tentu ini semua adalah berkat daripada soliditas yang telah kita hadirkan, telah kita pupuk, telah kita bina selama ini. Ya, dan ketika kami sempat ke Australia, luar biasa bagaimana kesuksesan masyarakat SAS di Australia dan kemudian juga masyarakat Minang di Australia. Demikian juga di negara-negara lainnya. Nah, itu semuanya adalah buah daripada sinergi, buah daripada soliditas, buah daripada kekompakan daripada SAS yang diupayakan secara maksimal membangunnya selama ini. Nah, maka itu dari bukti-bukti yang seperti itu tidak ada jalan lain, cara pindah lain, bahwasanya kita harus menjaga soliditas, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau boleh kita lihat di dalam lembaran negara kita, saya nyatakan bahwa kenapa kita bisa merdeka, salah satunya adalah karena buah daripada persatuan itu. Ya, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, dan kalau perlawanan dari masing-masing daerah itu ada, tapi perlawanan yang dilakukan itu belum menyatu. Tapi semenjak 28 Oktober 1928, ketika potensi itu menyatu, alhamdulillah, ya, kurang 17 tahun kemerdekaan kita raih. Dan demikian juga setelah kita merdeka, ada yang ingin mencoba merubah haluan negara kita, kemudian juga terjadinya pemberontakan di sana sini. Tapi ketika kita berkompak, ketika kita bersatu, alhamdulillah, tantangan, cabaran itu semuanya bisa kita hadapi, sehingga keutuhan NKRI sama-sama dapat kita rasakan pada hari ini. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri, ya, sehingga dengan semua persatuan-kesatuan itu kita membangun dan kemudian kita melibatkan seluruh potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, pembangunan Nusantara ini, dan juga pembangunan negara ini. Nah, ketika kita lihat di dalam agama Islam, maka kita juga menemukan banyak keterangan-keterangan, banyak perintah-perintah yang mewajibkan kita untuk bersatu. Salah satunya adalah ayat yang bercerita kepada kita, ya, kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a fala tafarraqu. Dan ayat ini, di ujung ayat ini akan memberikan petunjuk la'allakum tahtadun. Dan yang 104-nya ulaika humul muflihun. Jadi memang terbukti ketika kita bersatu, ketika kita kompak, maka kemenangan, petunjuk, hidayah, kesuksesan kita peroleh. Al-jama'atur rahmah wal firqatul azab, kata Rasul. Berjamaah itu rahmat, ketika pecah belah itu azab. Dan tentu ini juga lebih menanamkan keyakinan kepada kita bahwasanya memang di dalam Islam bersatu itu hukumnya wajib. Apalagi ketika kita lihat ayat yang kita bacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itulah perintah. Mungkin usul fikih, setiap perintah itu hukumnya wajib. Ya, setiap perintah dalam Al-Quran hukumnya wajib. Dan isi perintahnya adalah bersatu. Wa'tasimu, waw dan alif, pada kalimat itu tanda jamak. Kata jami'ah berarti bersama. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, berpecah belah, juga artinya bersatu. Jadi 3, cara Allah SWT ya, memesankan persatuan kepada kita. Dan ini perintah. Wa'tasim, ya, perintah dari Allah SWT kepada kita. Itu makanya bersatu itu hukumnya wajib dalam agama Islam. Orang yang memecah belah itu bukan pekerjaan orang beriman, tapi lah pekerjaan orang musyrik.
wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi seperti orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu mereka yang memecah belah, yang mengadu domba, yang permusuhan, yang menyebarkan berita hoax, berita bohong, ya, mereka yang tidak kompak. Itu adalah perilaku orang musyrik. Orang yang beriman ketika ada yang berselisih dipersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman itu bersaudara, ketika ada yang berselisih persaudarakan. Nah, jadi ketika ada perbedaan, ada perselisihan, itu bukan ditambah-tambah, apalagi difasilitasi untuk tadi peningkatan ketidakkompakan perpecahan, kan itu. Justru ketika ada perselisihan, perbedaan, segera melakukan islah, segera untuk melakukan perbaikan. Jadi ya, di dalam sejarah kehidupan bangsa negara kita, di dalam sejarah yang sudah dihadirkan oleh SAS yang sudah berusia 70 tahun itu, dan kemudian di dalam ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi, maka fakta dan kemudian juga nas, ya, perintah tadi, ya, maka jelas bagi kita bahwasanya memang persatuan dan kesatuan itu, ya, adalah faktor kesuksesan, faktor mendapatkan hidayah, dan faktor untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, maka saya itu SAS yang sudah berusia 70 tahun lebih ini, ya, tentu kewajiban kita bersama untuk menjaga dan merawatnya, yang sudah terbukti berkontribusi begitu besar untuk kebaikan SAS sendiri ataupun juga masyarakat Kabupaten Solo, Sumatera Barat, ya, dengan dampak daripada positif daripada persatuan kesatuan itu. Nah, sekali lagi, ya, mudah-mudahan dalam rangka halal bihalal ini, ya, maka Allah SWT akan membimbing kita semua untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita, untuk meningkatkan rasa solidaritas kita. Dan alhamdulillah kita di Sumatera Barat, ya, pemerintah provinsi dengan kabupaten kota di Sumatera Barat, justru, ya, Pak Ketua, ya, Bapak Ibu hadir semuanya, kita justru mengembangkan sekarang semangat berkolaborasi. Ya, saya sebagai Gubernur Sumatera Barat, ya, justru memberikan kontribusi, menawarkan gerangan, ya, kegiatan-kegiatan di kabupaten kota yang bisa kita sinergikan, yang bisa kita bantu. Ya, mungkin provinsi tidak punya wilayah, tapi punya kewenangan, dan provinsi punya uang, ada dana APBD yang kita miliki. Nah, maksud itu, ya, yang punya daerah itu adalah kabupaten kota. Nah, untuk optimalisasi dan kemudian terjadinya kita bisa meminimal permasalahan-permasalahan yang ada, mau tidak mau semangat berkolaborasi harus kita lakukan. Semangat kompakan sinergi harus kita hadirkan. Semangat kebersamaan, ya, harus menjadi contoh teladan untuk kita dan juga untuk generasi muda kita di masa-masa mendatang. Sekali lagi, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat dan sukses, ya, kepada organisasi Surit Ayah Sakato, ya, yang sudah berusia lebih 70 tahun itu. Nah, mudah-mudahan ke depan SAS makin kompak, makin solid, ya, makin meningkat rasa persatuan kesatuannya, ya, sehingga kontribusi untuk kampung halaman, kontribusi untuk daerah di mana Bapak Ibu berada, dan kontribusi untuk Indonesia tercinta dan Sumatera Barat ini makin konkret dan makin meningkat dan makin nyata di masa-masa mendatang. Demikian, mohon maaf terlebih terkurang. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.